5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, pagi ini Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Mari kita simak percakapan mereka berikut ini. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu, kata Lani. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita, kata Siti. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi, kata Dayu. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut itu dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus, jelas Siti. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Ini jelas Lani ya. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Nah adik-adik, kalian kan masih ingat ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu dimulai dari mulut kita. Nah di mulut kita itu makanan sudah mulai dicerna ya. Kita menggigitnya, memotongnya, mencabik makanannya dengan menggunakan gigi kita. Lalu kita kunyah makanan itu. Nah yang mengunyah adalah gigi geraham kita. Nah itu juga dibantu oleh lidah kita yang menata makanan di dalam mulut, lalu dibantu juga ludah kita ya, atau air liur kita. Nah dengan adanya air liur ini, makanan itu bisa ditelan ya dengan mudah masuk ke dalam kerongkongan dan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan menekan makanan ya menuju kepada lambung ya. Itu ya dari esofagus itu ada gerakan peristaltik yang membuat makanan itu akan terus bergerak menuju lambung kita. Nah nanti di lambung akan terjadi proses pencernaan lalu menuju usus ya, sampai akhirnya sisa-sisa makanan itu kita keluarkan melalui anus. Itu sudah kita pelajari pada subtema 1. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh, kata Lani nih ya. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Nah, ini mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan, kata Siti.
Adik-adik yang hebat, nah berikut ini adalah beberapa contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit ya pada sistem pencernaan. Nah, dalam kelompok-kelompok kecil, cobalah kalian peragakan nih iklan-iklan berikut ini. Nah, di sini ada contoh naskah iklan obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Nah, di sini ada yang menjadi laki-laki satu, perempuan satu, lalu ada yang menjadi laki-laki dua atau yang menjadi peran laki-lakinya ya. Terus lalu ada naratornya ya. Ini kalian bagi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, kalian praktekkan nih sesuai dengan naskah yang ada, seakan-akan kalian itu sedang syuting iklan nih bersama dengan teman-teman kalian. Coba ya kalian praktekkan dengan teman-teman kalian dan bisa kalian rekam dengan handphone kalian. Nah, dari naskah ini kita baca terlebih dahulu ya. Nah, laki-laki yang pertama, aduh. Nah, ini perannya meringis sambil memegangi perutnya. Lalu ada perempuan satu, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Lalu ada laki-laki satu lagi berkata, tidak bawa PSP ya, tersenyum sambil memegang obat PSP. Lalu narator berkata, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Lalu laki-laki satu yang sakit perut tadi berkata, minta obatnya. Lalu laki-laki yang kedua minta, belilah, misalnya seperti itu ya. Lalu ditambah narator lagi, perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh membaca naskah dalam kalian berakting menjadi bintang iklan. Nah, jelaskan isi dari iklan di atas. Nah, iklan di atas itu mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya itu kecil, alami, dan bermanfaat untuk mengatasi penyebab sakit perut. Dalam kelompok kecil, coba kalian bisa diskusikan nih, apa sih keunggulan yang terdapat pada produk iklan tersebut. Nah, mungkin keunggulannya ya tadi, pilnya itu bentuknya kecil, lalu alami, dan mengatasi penyebab sakit perut. Jadi setiap barang-barang yang diiklankan itu pasti ada keunggulannya atau ada kelebihannya. Nah, adik-adik pilihlah nih satu orang untuk berada tetap di dalam kelompok kalian ya, kalau kalian di dalam kelas ya. Sementara yang lain itu bisa berkunjung ke kelompok-kelompok lain dan mendiskusikan tentang keunggulan produk iklan. Nah, setelah kalian selesai, kalian bisa kemukakan di depan kelas kalian masing-masing. Nah, bersama dengan teman-teman dalam kelompokmu nih, coba kalian merancang sebuah iklan elektronik. Jadi kalian bisa buat naskahnya terlebih dahulu, baru kalian peragakan seakan-akan itu adalah iklan elektronik yang ada di televisi. Nah, gunakan pedoman berikut ini. Yang pertama, jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apakah yang akan kamu iklankan? Pilih dulu, obat apa yang akan kalian iklankan. Lalu apa kelebihan dari obat yang kamu miliki tadi dibandingkan dengan obat yang lain? Berikutnya, apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Jadi kalian harus memikirkan supaya iklan yang kalian buat itu menarik untuk ditonton. Nah, manakah yang membuat iklan di atas itu menarik? Jika dilihat dari bentuk percakapannya. Nah, kalian bisa kembangkan nih sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Nah, ini contoh ya, contoh naskah yang bisa kalian praktekkan. Misalnya obat diare skantoma, misalnya ya, kalian bisa buat seperti ini lalu kalian praktekkan dengan teman-teman kalian. Adik-adik, coba simak percakapan Edo dan Benny di bawah ini. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini, kata Edo.
Iya Do, sedari tadi aku memperhatikan betapa asiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya. Oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, mahku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya, kata Edo. Betul sekali Do, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu. Nah, di sini Benny menyuruh Edo untuk makan siang. Baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Adik-adik, benar sekali loh apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Nah, makanan yang telah dimakan itu akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi kita, lalu menjadi komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita harus makan ya adik-adik ya, apalagi makanan yang bergizi itu sangat penting. Nah, salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Nah, masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Tentunya masih ingat ya. Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa lihat di buku kalian di subtema 1 atau di video Kak Citra di subtema 1. Nah, buatlah kelompok nih yang terdiri dari 4 orang untuk mengingat kembali tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Nah, setiap kelompok akan membuat diagram sistem pencernaan berikut nama dan fungsi dari organ-organ di dalamnya. Contohnya seperti ini nih adik-adik ya. Kalian bisa membuat seperti ini bersama dengan teman-teman kalian. Nah, baca dan ikuti langkah pengerjaannya berikut ini. Yang pertama, pilih ketua kelompok dulu dan mintalah diagram kosong tubuh manusia kepada gurumu, atau kalian juga bisa membuatnya sendiri. Lalu buatlah daftar organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia dari mulut sampai ke anus ya. Nah, agar pengerjaan lebih cepat, ketua kelompok itu harus berani mendelegasikan tugas kepada tiap-tiap anggotanya untuk menggambar organ-organ tersebut. Lalu berilah warna dan gunting dengan rapi ya. Setelah itu, urutkan dan tempel organ-organ tersebut pada diagram tubuh manusia yang kamu dapatkan tadi. Nah, tuliskan juga nih fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapi pada kertas kerja atau kertas kecil yang terpisah dan tempelkan di dekat organ yang bersangkutan. Nah, bekerja samalah dengan baik ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, kalian bisa mencobanya ya. Selamat mencoba bersama dengan teman-teman kalian. Nah, usahakan membuat diagram sistem pencernaannya itu dengan rapi dan semenarik mungkin. Kita akan menggunakannya kembali pada pembelajaran berikutnya. Nah, contohnya ini nih, misalnya ya, kalian sudah membuat gambarnya, lalu kalian warnai. Nah, kalian tulis nih nama bagian-bagian organ sistem pencernaan apa saja dan fungsinya. Misalnya di sini kan organ yang pertama adalah mulut. Itu berfungsi untuk memasukkan dan mengunyah makanan. Lalu ke kerongkongan atau esofagus itu berfungsi untuk menelan makanan. Lalu menuju lambung. Nah, di lambung ini fungsinya itu mencerna makanan. Lalu ke usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus menuju usus besar yang berfungsi untuk menyerap air, dan di sini terjadi pembentukan feses. Lalu feses ini dibawa ke anus yang berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, selamat mencoba ya adik-adik untuk membuat diagram sistem pencernaan pada manusia. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe,
lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.